Saya sih enjoy banget. Hmm. Karena memang passion saya di investment banking ya. Jadi you have to have passion juga gitu loh di investment banking. Dan saya sih 25 tahun kerja di investment banking sih nggak pernah bosan. Terus terang. Karena itu yang tadi saya bilang. Every day you learn new things. Kita nggak bisa diam aja, kemudian nggak baca apa-apa, nggak apa ya istilahnya nggak moles diri untuk something new. Nah, makanya I will continue learning. Karena life will never stop teaching. Memang kalau retail itu harus selalu monitor ya. Jadi market itu harus selalu monitor sih. Jadi pergerakan saham, pergerakan semua harus selalu updated, selalu. Ini masalahnya kan kalau investor saham itu kan it's all about information, ya kan. Jadi kalau misalkan informasi itu kita semua dapat, dia bisa making investment decision yang seakurat mungkin. Oki Ramadana, pria berusia 52 tahun ini bergabung bersama Mandiri Sekuritas sejak 2018. Sebelumnya, ia telah bekerja di sejumlah bank investasi multinasional seperti Rothschild, Merrill Lynch, dan Goldman Sachs. Kini ia memilih untuk berkarir di Indonesia dengan bergabung bersama Mandiri Sekuritas yang punya predikat Best Investment Bank. It's a much bigger platform, much bigger bank gitu ya, investment bank dibanding dengan foreign bank. Foreign bank nggak ada apa-apanya. Yang di Indonesia ya maksudnya, kita jangan bandingin global banknya. Tapi kalau kita ngomongin existing investment bank foreign di Indonesia, itu kan rata-rata operationnya terbatas, kecil. Mereka satu perusahaan mungkin hanya 3-4 orang ya untuk investment banking. Ya mungkin kalau ada yang punya brokerage mungkin lebih banyak. Tapi mereka operationnya terbatas sekali gitu ya. Nah yang memang dan in terms of access relationship jauh kalau dibanding sama Mansek dengan Mandiri Group ya jauh sekali. 25 tahun bergelut di ranah investment bank, ia mengaku perusahaan investment bank juga perlu inovasi. Untuk itu, ia tak segan untuk merekrut banyak anak muda di dalam perusahaannya. Karena yang Gen Z millennial ini kan probably the most creative ini ya people ya di industri kita. Jadi saya sangat rely sama mereka in terms of creativity ke depannya gimana, melihat future-nya seperti apa, inovasinya kita perlu tetap aja gitu, investment tetap kita harus berinovasi. Di Ngobrol Bos kali ini, Oki Ramadana akan berbagi tips jadi investment banker dan investor retail yang lebih cuan. Halo sahabat Kompas.com, ketemu lagi dengan saya Aprilia Ika dalam segmen kali ini Ngobrol Bos. Kali ini kita kedatangan tamu yang super istimewa nih. Kalau istilahnya tuh rare alias langka di Indonesia. Bagaimana bisa? Ya, soalnya kemarin kan kata Pak Presiden Joko Widodo itu lulusan S2, S3 masih kecil nih di Indonesia. Nah, beliau ini S3 nih. Langka banget kan teman-teman? Nah, ini kita kedatangan salah satu bos dari Mandiri Sekuritas. Namanya adalah Pak Oki Ramadana. Selamat datang Pak Oki. Selamat datang di studio kami yang humble ini Pak. Terima kasih. Ya Pak, gimana Pak, sehat Pak? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak ya. Ini hujan nggak kadang-kadang bikin kita gimana gitu ya Pak ya. Alhamdulillah nih kita kesini pas nggak hujan ya Pak ya. Iya. Pak, nanti kita kita akan sering ngobrol-ngobrol nih soal gimana Bapak nih berkarir nih Pak dari awal sampai menjadi direktur seperti sekarang ini Pak. Boleh ceritain dulu Pak, dulu awal-awal gimana sih Pak bisa masuk ke bank gitu, nyasar, tersesat atau gimana tuh Pak? Sebenarnya kalau dari awal memang ceritanya lumayan unik dalam arti saya sekolah awalnya masuk hubungan internasional. Saya jadi diplomat tadinya. Visipol itu ya Pak ya? Iya, Visip UI ya? Jurusan hubungan internasional. Kemudian setelah lulus, saya sebenarnya masih ingin berkarir di ekonomi, di bisnis. Makanya saya ambil master di bisnis. Tapi awal mulanya itu memang nggak sengaja untuk masuk investment banking. Jadi awalnya itu memang ketemu teman, kemudian... temen apa? Temen cewek apa cowok nih Pak? Kebetulan temen SD waktu itu saya ingat sekali. Dia nawarin saya untuk kerja, dan saya kenal sama salah satu orang yang real investment banker gitu ya.
Nah itu yang saya belajar banyak dari dia, tapi ini belum kerja penuh. Nah baru habis itu saya kerja di satu perusahaan namanya Rothschild. Jadi Rothschild itu perusahaan UK yang memang fokusin di merger acquisition. Jadi dan waktu itu saya mulai join itu tahun 98, lagi susah-susahnya cari kerja waktu itu. Iya, betul. Nah tapi at the same time itu waktu itu banyak banget kerjaan dari, kalau baik ingat itu IBRA dulu, BPPN. Jadi banyak pekerjaan restructuring, kemudian divestasi dan segalanya. Nah itu yang Rothschild banyak mengerjakan transaksi-transaksi seperti itu. Nah saya join pertama kali masuk investment banking, karena investment banking itu di Rothschild. Kemudian selama 4 tahun, kemudian saya join Merrill Lynch. Jadi Merrill Lynch waktu itu salah satu investment banking dari Amerika yang paling bagus ya waktu saat itu. Jadi saya punya cita-cita tuh, memang saya pengen join investment banking. Jadi memang sebenarnya tertariknya dari awal pengen ekonomi ya Pak ya. Terus Dari tersesat awal dulu sudah ke visip. tersesat sedikit. No, tapi nggak ada tersesat sih, karena di Visip UIP pun juga belajar banyak sekali ya mengenai international business, mengenai international trade. Jadi nggak ada yang nggak bisa saya ambil dari semua pelajaran yang kita ambil waktu universitas. Itu pilih ke UK waktu itu memang langsung ya Pak ya? Nah, jadi langsung. Jadi saya ambil MBA, kemudian saya kembali. Nah itu tahun 98 itu yang lagi susah-susahnya ya. Ini. Kebetulan saya dapat pekerjaan di Rothschild, which is itu investment banking yang berasal dari UK saat ya. itu. Jadi ini Bapak S2-nya di Amerika Serikat ya, di Colorado ya Pak ya? Colorado, ya. Bener saya pronounce ya, Colorado. Iya Pak. Jadi sekarang S3-nya juga di UI ya Pak ya? Balik lagi FUI, ke UI. Balik ke FUI, karena menurut saya FUI salah satu yang paling bagus ya untuk sekolah ekonomi, sekolah bisnis di Indonesia. Jadi saya masuk ke S3 FUI untuk strategic management. Karena saya lihat strategic management kan itu strategik ya, untuk as a leader itu penting sekali. Satu subjek yang sangat penting. Jadi saya udah ada international environment, international studies, kemudian ada bisnis, dan sekarang dari sisi manajemen, dan more on the strategic side. Jadi itu yang saya lihat supaya komplit lah dari sisi akademik saya komplit. Dan itu pengalaman yang luar biasa sekali sih waktu, kalau saya bisa share sedikit, waktu S3 itu lama tapi itu lumayan encouraging ya. Jadi discussionnya selama kuliah itu pengalaman itu sangat rich sekali gitu ya. Ketemu dengan sesama studentnya, mahasiswanya S3, dan itu rata-rata lulusannya juga dari FU itu lumayan bagus-bagus sekali ya. Banyak yang pejabat dan direksi BUMN atau CEO BUMN atau wira swasta yang lulusan S3 FUI. Iya. Itu susah masuk, susah keluar gitu. Betul. Curhat. Curhat nih. Tapi teman-teman jangan salah loh ya. Ini baru hari ini ya. Bisa jadi next 10 years Bapak ini main KU loh. Ingat loh ya. Amin ya Pak ya. Amin kan ya. Lumayan kan saya udah wawancara. Gitu. Oke, Pak. Ini kalau dari pengalaman Bapak sendiri gitu, switching dari dulu sebagai orang sosial gitu, kemudian kerja di bank gitu, perbankan terutama itu susah nggak sih Pak gitu Pak? Apa harus ada yang disesuaikan gitu? Gak ada sih yang disesuaikan ya, karena saya again yang tadi saya mention, S1 itu kan apapun itu subjeknya, apapun itu jurusannya, itu kan yang pasti itu kan memberikan atau melatih logical, the way we're thinking itu seperti apa gitu. Jadi subjeknya tuh nggak terlalu bermasalah menurut saya sih. Nah dari situ makanya saya mendapatkan studi yang lebih detail ya. Jadi which is itu bisnis dengan MBA dan kemudian yang strategik. Nah tapi untuk masuk, kalau saya lihat dari requirement untuk investment banking, jadi dari saya dari Rothschild, dari Merrill Lynch, Goldman Sachs, Morgan Stanley dan lain sebagainya, itu semuanya benar-benar yang penting logic, hard work, logic, dan memang kerja keras aja udah. Gak boleh halu-halu teman. Karena semua subjek itu sangat berguna, apapun itu subjeknya. Jadi kalau saya lihat dari Mandiri Sekuritas sekarang ya, itu kalau saya lihat dari manajemen trainee-nya, itu dari berbagai macam subjek, dari berbagai macam jurusan ya. Jadi semua jurusan sih bisa aja masuk. Ya kalau Bapak dulu kan ini ya Pak ya, beruntung ada teman yang ngasih tahu nih, ada lowongan di sini. Kalau sekarang kan udah terbuka semua ya Pak ya, terutama BUMN sih teman-teman.
Kalau apa namanya lowongannya banyak itu di SSA, CN, BUMN ya Pak ya, itu terbuka. Ini kalau mau kerja di perusahaan sekuritas itu harus apa dulu sih Pak? Misalnya harus lulusan apa atau gimana gitu Pak? Yang paling it will be helpful kalau bisa lulusannya dari lebih related, jadi finance atau ekonomi ya, itu lebih FISIP nggak masuk Pak? helpful. Kali aja ada FISIP yang tersesat gitu Pak. Nggak, sebenarnya ya buktinya saya FISIP bisa jadi dirut. Iya kan, iya itu Pak. Tapi sebenarnya any subject itu karena semua dites, ya kan? Yaitu logiknya gimana, the way they're thinkingnya seperti apa, kemudian seberapa update mereka dengan hal-hal yang memang kita fokuskan. Jadi kalau misalkan memang mau masuk sekuritas, ya mereka harus belajar capital market seperti apa, kemudian soal keuangan perusahaan seperti apa, fundamental perusahaan seperti apa. Ya itu yang mesti dipelajari sebelum tes. Which is itu bisa dipelajari, nggak masalah. Jadi apapun itu S1-nya, seharusnya sih nggak masalah. Jadi tadi opennya itu dong Pak, open recruitment for all, semua jurusan dong Pak kalau gitu Pak. Memang kita bisa ya? nggak pernah semua jurusan kan ya? Semua jurusan kita, tapi memang kita selalu bilang kalau punya background ekonomi atau bisnis, itu preferable. It will be helpful, bukan preferable, it will be helpful. Oh helpful. Apalagi karena Pak? nanti tesnya itu banyak mengenai ya seperti yang nanti pekerjaannya kan, banyak menganalisa keuangan perusahaan, banyak melihat capital market gitu ya. Jadi kalau mereka sudah melakukan their homework gitu ya sebelum tes gitu untuk mempelajari hal tersebut kan lebih baik gitu ya. Catet ya sahabat kompas.com, semua bisa asal mau belajar ya Pak ya. Tapi kalau sudah masuk Pak, kira-kira itu terus ngapain aja Pak di sana? Ada kayak misalnya kayak kita harus belajar khusus Pak atau apa gitu Pak? Belajar itu atau apa gitu Pak? Jadi memang kalau di investment banking itu something yang saya udah 25 tahun di investment banking terus saya nggak pernah bosan. Kenapa? Karena setiap hari itu learn something new. Karena misalnya yang dipelajari apa Pak? Macam-macam. Jadi kita punya basic finance, kita punya basic corporate finance ya, keuangan perusahaan. Dari situ kita bisa menganalisa perusahaan, menganalisa industri, menganalisa manajemen, tren ke depannya di capital market seperti apa. Dan itu keep changing. Itu kan dinamika capital market itu kan sangat sangat cepat ya. Jadi ya tiap hari berubah, tiap tahun berubah gitu. Jadi masing-masing tiap tahun itu temanya berubah. Sektornya yang diminati oleh investor setiap tahun beda-beda gitu ya. Jadi tergantung dari kondisi geopolitik, kondisi ekonomi negara dan macam-macam. Jadi itu selalu belajar something new terus setiap hari. Tiap hari ya Pak ya? Karena kita selalu ada market update, selalu melihat pertumbuhan perusahaan seperti apa gitu. Jadi dan itu selalu berubah. Advice kita untuk setiap company itu selalu selalu harus mengikuti adaptasi sama kondisi saat itu. Pak, ini kalau untuk pembelajaran itu Pak, kira-kira butuh berapa lama ya? Biasanya kalau training kan setahun atau 2 tahun gitu Pak. Kalau di Mandiri Sekuritas itu kita ada program training itu sekitar 6 bulan. 6 bulan. Jadi masuk sebagai manajemen trainee, kemudian kita godok, kita gembleng selama 6 bulan. Dari situ ready for first assignment. Nah ini Pak yang saya mau tanya juga. Batasan umur itu gimana sih Pak? Apakah bisa semua gitu? Kayak yang film Happy itu, Pursuit of Happiness itu kan dia udah tua gitu. Tapi dia masih boleh masuk ke kayak investment banking gitu. Kalau di kita tuh kayaknya harus muda gitu Pak. Itu kenapa ya Pak ya? Memang seharusnya sih nggak ada batasan sama sekali ya. Jadi kita kan kalau di Mandiri Sekuritas itu kan bisnis kita ada 2 ya. Kalau saya bilang 2 bucket. Yang pertama itu mengenai investment banking, which is itu kita bicarakan mengenai capital market, jadi IPO, kemudian ada obligasi rupiah, obligasi US dollar. Kemudian ada merger acquisition, jadi akuisisi atau merger dari perusahaan. Kemudian ada lagi yang trading. Nah trading itu juga dibagi 2. Yang satu untuk institusi, jadi kayak misalnya investor seperti Schroders, Manulife gitu ya, atau Dana Pensiun yang melakukan transaksi saham atau BPJS. Kemudian ada lagi yang bucket satu lagi yang trading untuk retail. Jadi kita semua ini kita retail nih, ya kan, yang trading saham. Nah itu kan beda-beda, segmennya beda, requirement untuk pekerjaannya juga beda-beda. Yang yang kita rekrut untuk di investment banking sama yang di retail, obviously beda backgroundnya. Jadi macam-macam. Belum ada yang supporting, yang harus handle
finance, ada handle marketing, handle settlement, operation dan lain sebagainya. IT terutama juga sekarang banyak karena kita di Mansek itu makin banyak sekarang kita rekrut itu orang IT. IT and digital itu menjadi salah satu yang kita prioritasin. Kenapa? Karena kedepannya ini yang kalau kita ngomongin soal retail trading itu kita sudah harus ke depan itu semua harus melewati digital trading platform. Nah itu kita lagi kembangkan. Nah ini kan butuh orang-orang IT and digital yang mumpuni nih, muda-muda semua. Ini Gen Z dan milenial semua nih orang-orang yang benar-benar smart dan kreatif. Kelihatan ya sih teman-teman. Udah satu ini kriteria untuk bisa masuk. Wah, sip. Oke, Pak. Oke. Tapi kalau misalnya nih masuk tuh, kira-kira ini pertanyaan yang selalu jadi yang ditunggu-tunggu nih sama pemirsa nih atau sahabat Kompas.com. Kira-kira gajinya berapa, Pak, kalau masuk, Pak? Waduh. Ya pasti kita gaji selalu sesuai dengan pasar, sesuai dengan market. Jadi kita selalu mengikuti kondisi pasar, pengembangan pasar gimana. Yang pasti kita harus akan mengkompensate siapapun itu yang perform, yang highly qualified untuk bisa bekerja di Mansek. Ada bonus-bonus gitu ya Pak nanti kalau di Mansek ya Pak ya? Kita ya by performa. Sesuai dengan yang seperti biasa juga di perusahaan-perusahaan ya sesuai dengan performance yang kita bisa biasanya kita berikan bonus setiap tahun. Iya. Pak, tapi kalau misalnya itu tadi ada pembagiannya Pak, itu namanya apa ya Pak, bro? Kalau yang dimaksud broker saham itu yang dibagi mana Pak? Jadi itu kalau tadi itu, jadi kalau revenue Mansek itu ada 3 bucket. Yang pertama retail tadi ya, retail trading, kemudian institutional trading yang institutional investor seperti yang tadi Schroders, dana pensiun dan lain sebagainya. Kemudian satu lagi investment banking, jadi capital market dan M&A. Jadi itu sepertiga kira-kira roughly. Nah itu beda-beda, bisnisnya beda-beda, direkturnya juga beda-beda, dan requirement-nya untuk bisa jadi part of the team dari masing-masing bisnis itu juga beda-beda. Pengalamannya beda-beda juga semua. Tapi semuanya namanya broker saham gitu ya Pak ya? Enggak, kalau broker saham ya 2 ini. Di 2 ini. Jadi yang retail dan institusi kita nyebut ya. Kalau bahasanya kalau di capital market jadi retail dan institusi. Nah investment banking itu kita tuh advice perusahaan untuk melakukan corporate action. Jadi IPO, kemudian mereka menerbitkan obligasi rupiah, sukuk dan lain sebagainya. Dan juga kalau mereka mau akuisisi misalnya, mereka mau restructuring, nah itu bagian divisi investment banking yang advice perusahaan untuk melakukan transaksi-transaksi tersebut. Tapi kalau dari sisi pegawainya sekarang lebih banyak milenial Gen Z atau gimana Pak? Kita sekitar 70% itu di bawah 40. Oh, 70%. 70%. Sekitar 70% itu. Ini akan tercermin ke produk sebenarnya. Kayak di Kompas.com ini juga akan tercermin juga ke produknya gitu. Kita merangkul siapa. Nah, ini berarti nanti di produk-produknya juga akan merangkul yang itu ya, terutama yang retailnya merangkul yang muda ya Pak ya? Iya, karena yang satu bisnis yang kita akan kembangkan dengan sangat agresif itu ke depannya itu digital trading ini. Digital trading tadi ya. Digital trading. Kalau saya sebagai ini Pak nasabah MOS nih Pak sebenarnya ya. Itu sangat concern dengan ini Pak, cyber security sebenarnya. Apakah itu nanti jadi bahasan juga Pak nanti atau kalau soal cyber security itu kita sudah sesuai dengan regulatory, sudah dengan OJK dan IDX. Dan juga kita sudah inline dengan requirement dari Bank Mandiri. Obviously Bank Mandiri Group is a much bigger organization yang cyber security itu sangat mumpuni sekali. Nah kita sudah inline dengan mereka. Jadi saya bisa confidently mengatakan kalau kita sistem kita sudah secure oleh beberapa lapisan untuk untuk cyber security. Iya, sebenarnya teman-teman ya, ini buat sahabat Kompas.com juga ya. Mandiri Sekuritas ini punya aplikasi retail ya Pak, yang namanya MOS ya. Nah itu saya ini nasabahnya loh Pak. Ya, terima kasih. Ya jadi dari beberapa tahun yang lalu itu sudah pakai MOS dan kenapa pilih MOS? Karena ada kata mandirinya tuh. Itu trusted banget gitu loh Pak. Sobat. Takutnya kan tiba-tiba ada lag atau apa gitu, terus lag sedikit aja nanti wah takutnya uang kita hilang atau gimana. Nah kan ini kan dijaminnya mandiri gitu loh, nggak mungkin lah kalau misalnya terjadi sesuatu atau apa-apa mandiri nggak tanggung jawab kan nggak mungkin lah ya Pak ya. Betul. Itu salah satu
dari sisi nasabah ya Pak ya, dari Ya. sisi kita sebagai pengguna gitu sangat berharap kalau nantinya Mandiri Sekuritas juga memberikan pelayanan yang bagus nih di bidang Ya. keamanan data dari penggunanya sendiri gitu Pak. Ya, pasti itu. Kalau itu kita selalu prioritaskan. Kita sekarang punya Chief Information Security Officer. Jadi mungkin very few sekuritas yang punya, kita nyebutnya CISO ya. Jadi Chief Information Security Officer. Itu yang kerjanya fokus untuk make sure cyber security security untuk keamanan untuk bisnis kita itu benar-benar terjaga. Kalau di bisnis retailnya sendiri Pak saat ini untuk nasabahnya sendiri kebanyakan apakah tetap masih banyak Gen Z dan milenial Pak? 70% tuh Gen Z. Masih 70% Gen Z juga. dan milenial itu 70%. Dan itu ada kenaikan Pak saben tahun Pak. Mungkin dari Bapak tahun 2001 menjabat ya. Kira-kira segitu ya. Tapi makin lama makin naik ya. Jadi tapi memang kalau kita lihat peaknya itu memang kemarin waktu di 2021 ya. 2021 during COVID itu memang peak dari retail. Dan sekarang memang agak menurun. Tapi kalau saya lihat ke depannya ini capital market kita itu 35-40%, 35-40% itu retail semua. Akan retail ya Pak Jadi ya? ke depan ini as we speak itu udah segitu. Jadi ke depan itu akan lebih banyak. Nah, Jadi iya. makanya dari IDX pun juga nge-push retail participation itu makin lama makin besar ya. Gitu. Jadi teman-teman yang mungkin pakai Livin Mandiri nih, dicek-cek aja tuh ada tuh udah kesambung tuh sama MOS tuh. Betul. Ya, ini terakhir program kemarin ya Pak ya, 2023 kemarin ya. Jadi dari Livin nanti sudah bisa lihat portfolio kita di MOS itu seperti apa gitu ya. Jadi nanti tentunya nanti ke depannya akan lebih nambah gitu ya fitur-fiturnya dan integrasinya dengan MOS dan Livin itu seperti apa. Kalau untuk antara 3 bisnis tadi Pak, itu yang paling besar yang mana ya Pak? Kira-kira sepertiga. Oh, sepertiga. Nah, Dan jadi itu investment semuanya? banking, Oke. kemudian kalau kita nyebutnya brokerage ya, atau trading untuk institusi itu kira-kira sepertiga, dan retail sepertiga, kira-kira. Yang setiap hari ngasih rekomendasi saham kalau di aplikasi MOS tuh yang bagian trading ya Pak ya berarti? Itu trading, betul. Oh, ya, Jadi di terima trading kasih itu, yang teman-teman trading. dan di trading itu kita punya research analyst. Jadi di grupnya trading tadi itu ada research analyst, jadi tim research. Nah, tim research ini yang selalu mengeluarkan analisa perusahaan gitu ya. Mereka mengeluarkan report juga dan itu mereka analis-analisnya itu top rank semua. Jadi kita baru dan continuously mendapat award tiap tahun untuk research analis kita dalam hal tiap sektornya. Jadi mereka ada yang namanya strategis, ada yang namanya untuk mengcover sektor perbankan misalnya, kemudian sektor consumer dan lain sebagainya. Dan mereka itu diberikan award oleh institusi internasional bahwa mereka top rank analis untuk Indonesia. Ini jadi salah satu alasan lagi harus percaya sama Mandiri Sekuritas nih ya Pak ya kan? Ya, Pak. Ya kalau mau jadi nasabahnya gimana sih Pak? Mau nasabah retail, mau nasabah perusahaan gimana Pak? Kalau nasabah perusahaan sih obviously tinggal ke kita, itu prosesnya cepat sekali, seperti biasa proses KYC dan lain sebagainya. Kalau yang retail tinggal daftar online. Jadi within Sekarang one day, semuanya udah online ya Pak ya? Within one day seharusnya semuanya udah bisa. Iya. Udah bisa langsung trading. Kalau dulu saya masih harus pakai surat-surat Pak. Sekarang semua online. Semua online, catat ya sahabat kompas.com. Nah ini Pak, kalau untuk yang nasabah nasabah perusahaan sendiri Pak, itu kan memang mereka masuk menjadi nasabah untuk IPO atau gimana sih Pak? Iya, jadi macam-macam. Jadi kalau yang nasabah perusahaan, jadi kita nyebutnya nasabah perusahaan untuk yang investment banking, ya. Untuk bisnis kita investment banking itu macam-macam. Jadi ada mereka ke kita untuk yaitu akuisisi, mereka mau diakuisisi misalnya mereka saya mau raising capital nih, 20% saya lepas deh ke either ke publik melewati IPO atau misalnya saya mengundang strategic investor atau financial investor, private equity misalnya. Saya mau deh lepas 20% supaya mereka kasih kita capital untuk kita grow perusahaannya. Jadi macam-macam objektif perusahaan macam-macam gitu ya. Tapi mostly itu raising capital. Harus sudah yang PT atau perusahaan terbuka gitu ya Pak? Nggak perlu, perusahaan swasta juga banyak. Kita banyak cover itu perusahaan terbuka dan bukan perusahaan swasta, baik BUMN maupun private. Jadi semuanya kita cover. Pak, ini kan ada kebutuhan dari pemerintah untuk mendorong UMKM untuk juga go public gitu Pak. Itu ada ininya nggak Pak? Ada lininya nggak Pak di Mandiri Sekuritas? Jadi teman-teman UMKM pun mungkin bisa punya harapan bahwa suatu hari nanti perusahaannya itu bisa jadi go public gitu Pak. No, itu kita juga
akan gerakan ya. Jadi kita sebutnya mungkin mid cap companies ya. Oh, ada ya, Pak, MBO yang kita dorong untuk IPO. Tapi memang salah satu requirement-nya memang fundamentalnya harus strong sekali ya. Jadi karena kalau kita melihat dari sisi kacamata investor equity ya, public, itu mereka harus lihat ini fundamentalnya gimana sih dari company, story-nya ke depan gimana sih. Kalau saya invest Rp1.000 sekarang, kira-kira bisa tumbuh berapa nih sampai 3 tahun ke depan gitu misalnya. Jadi itu mesti dipikirkan gitu ya. Jadi nggak cuma mereka mau go public, tapi juga mereka harus pikirkan story-nya ke depan tuh gimana, fundamentalnya seperti apa. Itu yang kita benar-benar harus kita pikirkan ya sebagai company yang mau go public. Kalau tahun lalu yang IPO berapa Pak di Mandiri Sekuritas, Pak? Kalau kita pegang tahun lalu pegang 4. Jadi 4 yang jadi tahun lalu itu ada sekitar 6 yang IPO besar, kita pegang 4 dari 6 itu. Kalau yang tahun ini? Tahun ini ada beberapa yang kita lagi diskusi ya. Memang mereka belum kepastian untuk IPO-nya ya masih menunggu beberapa hal gitu ya. Tapi mereka very keen untuk go public tahun ini. Kalau tahun ini kan tahun politik Pak, masih nggak apa-apa kah untuk go public atau bisa tunda gitu Pak? Menurut saya sih nggak apa-apa ya. Jadi dari sisi capital market, walaupun ada semua orang bilang ini wait and see, tapi if you have a very strong fundamental, very strong growth story untuk bisa go public di Indonesia, why not? Dan saya yakin investor itu akan line up untuk beli go public atau perusahaan-perusahaan IPO atau IPO perusahaan-perusahaan yang bagus. Tapi yang di Mandiri Sekuritas ada line up yang jumbo-jumbo nggak Pak? Ada, jadi kita udah ada mungkin yang baris nih ya, mau IPO ada yang jumbo Pak? Ada yang jumbo juga ada. Jadi ini perusahaan-perusahaan yang mining, kemudian consumer, retail dan lain sebagainya itu yang memang mau lihat momentumnya di Indonesia ini pasarnya bagus sekali. Kita kan one of the best performing market ya di Indonesia. Ya harus dipakai gitu ya. Kalau kita ngelihat pasar Cina, Hong Kong turun semua tahun lalu jeblok banget. Nah, sekarang kita Indonesia still one of the best performing market. Gimana ya, caranya biar mereka tuh tetap mau listing atau IPO Pak tahun ini gitu. Untuk tetap gitu. Misalnya takutnya ada apa terus mereka terus tidak jadi gitu atau menunda, itu gimana biar bisa. Ya, yang penting IPO sebenarnya preparation-nya. Jadi karena persiapan itu kan butuh 4-6 bulan ya. Jadi by the time you're prepared gitu ya, itu kita masih harus menunggu window market yang pas. Jadi kita udah prepare nih 4 bulan ya, 4-6 bulan. Kemudian kita lihat nanti market window-nya ada nggak. Kalau kita masuk ke market sekarang kondusif nggak, valuasinya maksimal apa nggak, story-nya from the investor perspective itu make sense apa nggak, bagus apa nggak, diterima apa nggak gitu. Nah itu nanti kita tentukan. Tapi yang penting prepare dulu. Karena kalau kita bilang oh nanti aja IPO-nya gitu ya. By the time marketnya bagus gitu ya, kita harus prepare lagi 4 bulan 6 bulan gitu ya. Oh nanti bisa hilang timing. Hilang timingnya, hilang momentumnya. Jadi sekarang yang penting prepare dulu. Kalau memang udah punya aspirasi untuk IPO, dan itu menurut saya it's a good way, salah satu opsi untuk raising capital ya. Karena makin lama raising capital di equity market itu sangat kondusif gitu ya. Jadi as an option gitu ya. Kan kita sekarang banyak perusahaan rely on banking market, loan market. Tapi capital market itu makin lama mereka akan banyak masuk gitu ya untuk mendapatkan opsi pendanaan juga gitu ya. Tapi kalau memang ini oke Pak ya, berarti optimis di tahun politik pun IPO akan tetap ada ya Pak ya. Berarti oke ya Pak ya. Nah, kalau untuk investor retail sendiri gimana Pak gitu Pak? Apakah kita ini gitu takutnya kayak gini, IPO kemudian sahamnya nyungsep gitu-gitu. Sebagai investor retail harus gimana Pak di tahun pemilu, tahun politik kayak gini? Kalau saya, if our retail investors, saya sih akan fokus ke tetap fundamental dari company-nya. Fundamental ya Pak? Ya tetap fokus ke fundamental company-nya bagus apa enggak, story-nya bagus apa enggak, stick with it. Jadi terlepas dari masalah geopolitik, makroekonomi, itu something yang beyond our control ya. Tapi yang penting you stick with those companies yang fundamentalnya dan story-nya bagus. Jadi teman-teman itu nggak perlu resah terjadi apa gitu. Yang penting kalau memang perusahaannya memang sudah oke secara fundamental, nggak apa-apa gitu. Mau naik turun sahamnya nggak masalah gitu ya. Nggak masalah kan kita we're there for long term. Unless
retail investornya mau hanya day trading ya, itu mungkin beda strategi ya. Tapi kalau kita we're there for long term, dan capital market itu mostly untuk long term. Gitu ya. Jadi kalau kita melihat perusahaannya bagus, fundamental bagus, story-nya bagus, manajemennya bagus, ownernya bagus, ya kita believe in the story, ya udah kita invest. Bocoran nih Pak, 2024 kira-kira sektor-sektor apa yang kinclong nih Pak? Semua sektor sih menurut saya sih performing well dan tumbuh semua ya. Tapi memang kalau dari sisi prioritas atau temanya ya, banyak sekali yang melihat healthcare dan consumer tetap ya. Healthcare dan consumer. Kenapa itu Pak? Ini aja sih, kalau kita lihat dari pertumbuhan perusahaan-perusahaan ini, kita lihat dari perusahaan-perusahaannya. Perusahaan healthcare itu tumbuhnya tuh kencang sekali. Kan yang penting itu growth-nya. Jadi kalau kita invest di capital market, selain fundamental itu growth-nya, ya kan. Kalau fundamentalnya bagus tapi nggak tumbuh, ya nggak naik-naik saham ya, ya kan. Tapi kalau punya growth story yang bagus, nah itu yang potensial untuk tumbuhnya, potensial untuk naiknya harga sahamnya itu besar sekali. Kalau lebih jadi detail lagi, fundamental gitu. Iya, kalau lebih detail lagi saham-saham apa Pak mungkin yang ini? Saya mungkin nggak bisa naming spesifik saham, tapi menurut saya beberapa sektor yang banking terutama itu definitely itu menjadi defensive stock. Jadi dari berbagai situasi atau macro condition itu bank itu selalu menjadi pilihan yang paling liquid ya. Jadi kalau kita melihat dari foreign investor itu mereka invest di saham-saham bank itu besar sekali. Nah itu mesti dilihat dari liquidity, kita nyebutnya liquidity dari capital marketnya juga. Kalau semakin liquid, semakin potensi untuk kenaikan harga saham itu semakin besar. Karena semakin banyak, semakin actively traded by the investor gitu ya. Soalnya kalau nggak liquid, yang trading nggak ada, ya harga sahamnya nggak kemana-mana. Gitu. Iya sih, memang ada yang begitu Pak. Ada yang di gitu, situ aja. Ya, karena nggak liquid. Pertama nggak liquid, yang kedua mungkin fundamentalnya kalau nggak ada fundamental, mereka nggak ada story-nya sama sekali, nggak ada story untuk tumbuh. Ya mereka making money, mereka profitable. Tapi udah segitu aja, flat gitu aja. Kan jadi pertumbuhannya gimana? Untuk harga saham apa yang memicu kenaikan harga saham kan nggak ada jadinya. Nah ini makanya kalau perusahaan yang mau ke publik itu selain fundamental dari perusahaannya, mereka harus memikirkan saya ke depannya 3 to 5 years down the road itu growth story saya apa? Saya gimana saya bisa tumbuh nih? Apakah organikah, apakah inorganikah? Bagaimana itu mereka bisa sampaikan ke investor? Informasi itu yang harus dibaca oleh investor retail ya Pak ya, berarti ya yang ya sahabat-sahabat Kompas.com lah yang mau beli saham nih, jangan lupa tuh cara-caranya ya. Kalau cara cari sekuritas yang oke gimana Pak? Mungkin untuk benar-benar buat pemula nih gitu. Kan tadi udah disebutkan. Iya pasti dong, ada namanya ya. Ada lagi Pak mungkin harus gimana? Nah yang pasti itu sekuritas itu harus yang baik sekali ya. Dan memang kalau di capital market kita kan sudah kelihatan mana sekuritas yang bagus, mana yang saya nggak bilang kurang bagus ya, tapi yang kita bilang yang paling besar, yang paling reliable, yang paling credible, dan kemudian bisa dilihat dari advice-nya, ya kan, produknya, digital trading platformnya, gitu. Jadi banyak requirement-nya atau banyak hal-hal yang bisa bikin kita itu invest melalui atau trading melalui sekuritas itu ya. Ya, jadi sih pengalaman saya ya pakai MOS ini bukan iklan loh sebenarnya. Bukan iklan, tapi itu kita ada guideline-nya ya Pak ya. Jadi ada stock recommendation setiap hari yang bisa dilihat gitu, ada target harganya, ada kira-kira kalau misalnya harus potong cut loss apa ya Pak ya? Ya seperti itu di mana gitu. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau pakai aplikasi MOS di Mandiri Sekuritas gitu. Ya tentunya kalau investment decision itu akhirnya di personalnya sendiri ya, di individualnya sendiri. Tapi kita yang what we did itu adalah bisa memberikan rekomendasi saham. Betul. Berdasarkan fundamental yang kita lihat, berdasarkan story yang kita lihat. Oh ini loh trennya kalau kita melihat chartnya seperti ini, kita merekomendasikan saham ini untuk beli atau jual atau keep atau netral. Jadi itu. Tapi tetap back to fundamental, back to growth story dari perusahaan. Mau tahu pelajaran-pelajaran atau apa yang harus di ini ya soal belajar saham dan trading saham, jangan lupa lo baca moneykompas.com ya teman-teman. Itu Pak. Kalau misalnya Bapak nih sudah selama 3 tahun berarti ya Pak ya di Mandiri Sekuritas nih, suka dukanya apa Pak?
Menurut saya 3 tahun ini Beda nggak sih dengan kantor-kantor yang dulu gitu kan? beda sekali, beda, sangat beda, completely. Karena Jadi, apa BUMN sama swasta gitu ya Pak atau gimana? no, saya sih nggak lihat ini sebagai BUMN dalam arti bisnisnya itu, exposure saya itu di 3 tahun terakhir itu jauh lebih besar daripada waktu saya di foreign bank. Karena makin lama ya, dan kita Mansek the biggest sekuritas gitu ya di Indonesia, dan kita komplit ininya bisnisnya komplit, yaitu dari investment banking, retail trading, institusional, kita punya US dollar bonds juga, kita punya subsidiary di Singapura yang bisa bantu perusahaan untuk issue global bonds. Mostly banyak BUMN, banyak dari Kementerian Keuangan, dan kemudian perusahaan-perusahaan swasta juga banyak. Jadi kita complete offering gitu ya, dari segala macam opsi untuk capital raising atau untuk pertumbuhan ya melalui akuisisi, itu kita punya produknya atau servisnya. Dari 3 bagian itu yang paling menantang yang mana Pak? Buat Bapak? Kalau menurut saya yang bukan yang menantang tapi selalu volatile ya, karena itu sangat depend on capital market, which is itu yang global bonds. Karena global bonds itu sangat rely on global economy, makro geopolitiknya seperti apa, sangat tergantung. Jadi itu lebih volatile revenue dari situ. Yang menurut saya lebih stable itu memang kalau kita bicarakan investment banking ya, itu memang M&A. Karena M&A itu merger akuisisi itu less affected by market conditions. Jadi kalau misalkan market conditionnya volatile, perusahaan masih tetap mau grow, ya mereka bisa lewat akuisisi. Jadi non organik ya mereka pertumbuhannya. Jadi itu selalu ada. Jadi even kayak misalnya during COVID itu M&A itu juga banyak sekali. Malah terjadi pas COVID ya Pak ya? Banyak terjadi. Gitu. Ya sampai sekarang ya. Jadi M&A itu selalu menjadi bisnis yang paling stabil. M&A itu bukan permen ya teman-teman. M&A itu merger and acquisition. Tadi lanjut Pak, dari perusahaan swasta itu kira-kira nilai-nilai apa sih yang bisa dibawa ke perusahaan Indonesia gitu Pak? Dari Bapak sendiri kan udah lama tuh kerja di perusahaan swasta. Terus ke Indonesia terus gimana gitu Pak? Ada apa ya? Jeglek nggak istilahnya gitu loh Pak? Kalau ini. Enggak sih, jadi saya kan 20 tahun itu hampir 25 tahun ya, itu di perusahaan asing terus ya. Tapi begitu saya masuk Mansek, saya sih ibaratnya nggak culture shock sama sekali. Sama sekali Pak? Biasanya kan ada gitu Pak? Enggak, saya di sana ada ini, di sini nggak ada gitu. Karena saya melihat ini Mansek ini future-nya bagus sekali, exposure-nya bagus sekali. It's a much bigger platform, much bigger bank gitu ya, investment bank dibanding dengan foreign bank. Foreign bank nggak ada apa-apanya. Yang di Indonesia ya maksudnya, kita jangan bandingin global banknya. Tapi kalau kita ngomongin existing investment bank foreign di Indonesia, itu kan rata-rata operationnya terbatas, kecil. Mereka satu perusahaan mungkin hanya 3-4 orang ya untuk investment banking ya. Mungkin kalau ada yang punya brokerage mungkin lebih banyak. Tapi mereka operationnya terbatas sekali gitu ya. Nah yang memang dan in terms of access relationship jauh kalau dibanding sama Mansek dengan Mandiri Group ya, jauh sekali. Kan Bank Mandiri is the biggest lender in the country. Ya kan? Jadi kita semua perusahaan swasta maupun BUMN kita semua punya akses. Relationship kita punya. Bank Mandiri punya 2.000 triliun aset. Jadi itu banyak sekali, besar sekali yang kita bisa, it's a captive market buat kita ya. Jadi klien-klien Bank Mandiri pun kita bisa targetin itu. Kalau kita ada sinergi, kalau kolaborasi dengan Bank Mandiri, itu bagus sekali. Nggak ada yang bisa ngalahin kita seharusnya. Tapi ada beban nggak sih Pak dari Bapak sendiri gitu Pak untuk membawa Mandiri Sekuritas ini jadi seperti apa gitu nanti ke depannya? Nah, menurut saya bukan beban ya, tapi menurut saya justru potensi ya. Jadi potensi untuk bawa ini lebih maju lagi dan lebih besar lagi, itu saya udah bisa ngeliat ke depan itu seperti apa. Karena kalau di foreign banks itu terbatas. Dan decision maker-nya itu jauh di sana, di Europe atau di US ya. Sedangkan kalau kita terbatas ya saya direksi, komisaris dan Bank Mandiri. Terus sama konteks itu kementerian juga. Nah, semua punya visi misi yang sama. Bank Mandiri terutama itu even visinya misinya untuk menjadi undisputed regional bank. Jadi undisputed industry leader. Apa itu Pak? Apa itu Pak? Jadi Bank Mandiri itu
tujuannya targetnya benar-benar menjadi market leader yang Pemimpin benar-benar pasar, undisputed, ya. yang benar-benar no one will argue bahwa memang Bank Mandiri is the best and is the leader in the banking segment. Dan itu nggak cuma di Indonesia, tapi juga di regional. Nah, kalau Mansek Sama sendiri dengan pengen kita. regional juga Pak nanti Pak? Sama. Jadi kita juga Ngalahin kita Singapura, udah Pak. the biggest in the market di Indonesia ya dari sisi size. Kita punya total kita 400 orang. Investment banking kita 70 orang ya. Jadi kita udah massive sekali operationnya. Produk kita semua udah cover. Kemudian kita punya subsidiary di Singapura yang menjadi platform kita untuk grow di regional. Kita sekarang punya bisnis debt capital market di Singapura dan kita akan merambah bisnis yang lain juga, akan nambah resources kita juga di Singapura untuk cover regional market. Jadi nggak cuma Indonesia, tapi juga regional market kita juga cover. Wah ini udah mulai dari tahun ini ya Pak ya untuk Kalau yang untuk regional yang Singapura Bidik sih udah regional. mulai berapa tahun yang lalu. Nah ini kita mau benar-benar tambah lagi, kita benar-benar mau gas lagi nih untuk regional presence kita untuk bisa menjadi prominent regional bank. Saat ini gimana Pak untuk menuju ke sana Pak menjadi regional bank tadi? Kita udah punya rencana, kita udah punya kita udah implement beberapa hal yang untuk menuju ke sana, untuk menuju menjadi regional bank. Tantangan terbesarnya masih SDM atau gimana Pak nanti? SDM selalu, kalau di investment banking kan masalahnya SDM selalu. Jadi kalau di investment banking itu ada dua. Yang pertama kalau kita di Mansek ya, kita ada SDM atau resources, yang kedua masalah teknologi. Jadi kalau kita menyangkut yang tadi retail, MOS, itu masalah teknologi. Teknologi ya. Kalau teknologi jelek ya performance-nya jelek. Tapi on the other side yang investment banking itu semua is all about resources. Semua tentang SDM kita. SDM kita yang high qualified ya kita bisa ngasih advice yang lebih bagus. Jadi ini benar-benar two things nih. Kayak telur ayam telur ya Pak ya. Satu SDM, satu teknologi. Dua hal yang penting banget menurut kita. Capeknya gede dong Pak kalau gitu buat teknologi Pak. Kan kita pengen yang lebih seamless gitu Pak. Ya makanya kita aspirasi. Kita bukan aspirasi, kita udah kerjakan sekarang itu kita develop in-house. Jadi kita nggak rely on third party, tapi kita develop, kita punya capability in-house. Jadi itu di Mansek itu developer, programmer itu ada semua tuh di Mansek. Jadi kita nggak hanya perusahaan investment banking kayak capital market, tapi juga we're a technology company. Oh, ya Pak. Tapi Bapak kan ini ya, 70% karyawannya tuh anak muda gitu Pak. Yeah. Katanya anak muda tuh susah diatur Pak. Itu gimana Pak kalau di ini? Apa memang sama ya? Karena gen banker gitu jadi sama semuanya. Kalau di sini kan waduh semuanya ada yang pengennya begini, pengennya begitu. Jadi rada susah gitu Pak kalau anak muda itu. Kalau saya lihat sih nggak susah diatur ya, tapi yang penting semua sama. Kita saya sebagai dirut itu mengkomunikasikan visi misi kita apa ke seluruh staff, ke seluruh employee, ke seluruh karyawan kita, dan kita semua punya visi dan misi yang sama. Nah dari situ bagaimanapun itu caranya kita semua sama tujuannya. Nah itu aja yang penting. Manut gitu ya Pak ya. Karena yang Gen Z millennial ini kan probably the most creative people ya di industri kita. Jadi saya sangat rely sama mereka in terms of creativity ke depannya gimana, melihat future-nya seperti apa, inovasinya kita perlu tetap aja gitu, investment tetap kita harus berinovasi. Oke. Iya itu Pak, soalnya kan sering ya mungkin kita lihat di IG atau di apa itu kan. Kalau anak 80-an, kalau dimarahin bos begini. Anak 90-an dimarahin bos gimana. Anak ini nih 2000-an dimarahin bos. Oh di ini, wah saya mendapatkan apa gitu kan. Nah itu kan tidak mudah untuk menjadi pemimpin di antara 3 generasi tersebut gitu loh Pak. Ini kan luar biasa gitu. Apa Bapak punya trik-trik khusus Pak? Wiritan atau apa mungkin? Enggak sih. Gitu Pak. Kayak misalkan kemarin saya having lunch sama programmer nih. Jadi yang umurnya lebih muda-muda kan? 25-an, di bawah 30 semuanya. Sama, as long as kita punya share the same vision, misinya ke depan apa, future-nya gimana, they will buy in. Mereka akan sepakat dan mereka akan kerja keras untuk mencapai hal itu. Jadi nggak ada masalah ya Pak ya? So far sih nggak ada masalah. Oke. Jadi, Apakah pekerjaan sebagai banker itu kayak misalnya saya lihat di
TV-TV gitu ya Pak, kayaknya sangat menguras energi gitu. Terus kita harus lihat layar, terus apa seperti itu gak sih Pak gitu? Atau ternyata Bapak sangat enjoy? Mungkin bisa kasih bocoran dong ke kita gitu, biar teman-teman juga punya gambaran gitu. Saya sih enjoy banget, Hmm. karena memang passion saya di investment banking ya. Jadi you have to have passion juga gitu loh di investment banking, dan saya sih 25 tahun kerja di investment banking sih nggak pernah bosan, terus terang. Karena itu yang tadi saya bilang, every day you learn new things. Jadi kita nggak pernah bosan. Dan tantangannya memang besar sekali. Jadi kerja keras itu of course lah, nggak cuma di investment banking tapi di pekerjaan lain juga sama. Tapi memang persisten, kita untuk kerja kerasnya itu memang harus ada. Jadi tiap orang mesti punya passion. Tapi ada nggak sih hal yang bikin Bapak stres banget gitu Pak di pekerjaan, dan apa mungkin bisa share outcome-nya atau cara mengatasinya gitu Pak? Kan pasti nggak mungkin dong Bapak nggak punya stres lama-lama gitu. Iya nggak sih Pak? Jangan-jangan beneran nggak ada stres deh. So far sih alhamdulillah, kalaupun ada stres ya, begitu sampai rumah sih stresnya hilang. Oh, keluarga ya Pak ya yang utama ya. Karena memang harus ada something yang benar-benar bikin stress reliever ya. Kalau buat saya personally itu family. Iya. Family itu bikin Jangan saya lupakan keluarga. ya keluar segala stres yang ada di kantor apapun itu, jangan dibawa sampai rumah. Udah itu aja. Pak, ada pesan-pesan nggak Pak buat anak muda yang mungkin pengen menjalani profesi sebagai investment banker gitu? Harus apa aja, kemudian mungkin menyiapkan apa aja dulu gitu, menyiapkan apa dulu gitu untuk bisa menghadapi tekanan yang makin luar biasa di masa depan gitu. Untuk sekarang aja kan udah luar biasa gitu. Di masa depan pasti tekanan dan tantangannya juga makin luar biasa gitu. Satu hal sih, don't stop dreaming. Dreaming Pak malahan. Harus punya dreams. Harus punya dreams, harus punya thinking about the future seperti apa. And nothing will stop them. Jangan ada berpikir ada something yang bakal menyetop mereka, menghindar. Mungkin ada challenges, tapi I'm sure itu mereka bisa overcome itu. Yang penting harus punya dream dulu. Seperti ini sering nggak sih Pak kalau kayak di Mensek itu ada coaching gitu Pak untuk memperkuat ini gitu? Jadi setiap orang di Mensek itu jadi mentor untuk yang junior ya. Kita ada mentor, ada kasih fasilitator, ada kasih training macam-macam. Jadi kita share-nya banyak sekali kalau di Mensek. Bapak sendiri melihat dari sisi pendidikan seperti tadi saya di-mention di awal itu, Pak Jokowi bilang bahwa S2, S3 di Indonesia masih kecil sekali, prevalensinya cuma 0,45%, sementara Malaysia dan sebagainya sudah di atas 2%. Dari Mandiri Sekuritas sendiri seperti apa Pak untuk membawa nantinya kan itu kan jadi SDM kita juga gitu Pak. Betul. Ini kan penting sekali tadi Bapak bilang juga itu masalah SDM yang bisa meng-fill gap dari industri gitu. Nah itu gimana Pak? Ya memang kita makanya kita tuh fokus di training tuh banyak sekali. Jadi setiap lini dari direksi sampai ke bawah itu ada training terus. Nah itu yang kita sebisa mungkin untuk fill the gap-nya ya. Mereka punya background yang cukup, tapi tetap field training itu tetap diperlukan ya. Dan itu continuous. Jadi learning itu memang menjadi culture di perusahaan. Harus menjadi culture di perusahaan. Itu yang selalu supaya kita bisa keep up sama industry dynamics dan juga dari pertumbuhan atau update dari kondisi sekarang ya. Jadi itu yang kita selalu keep up ya. Kita nggak bisa diam aja, kemudian nggak baca apa-apa, nggak istilahnya nggak moles diri untuk something new. Nah, makanya I will continue learning. Karena life will never stop teaching. Asik. Ya, teman-teman, sahabat Kompas.com jangan lupa sering baca-baca Kompas.com ya buat update terkini ya Pak ya. Harus baca biar pinter. Pak, satu hal lagi Pak, ini mungkin sepatah dua patah kata untuk para investor retail Pak, gimana caranya sih biar bisa cuan gitu Pak? Memang kalau retail itu harus selalu monitor ya. Jadi market itu harus selalu monitor sih. Jadi pergerakan saham, pergerakan semua harus selalu updated, selalu. Ini masalahnya kan kalau investor saham itu kan it's all about information, ya kan. Jadi kalau misalkan informasi itu dia semua dapat, dia bisa making investment decision yang seakurat mungkin, ya kan. Ya dari mulai yang paling gampang, fundamentalnya dia tahu, story-nya dia tahu, kemudian berbagai update dari sektor itu dia tahu. Dari makro dia tahu, dari global politics dia tahu. Nah semuanya itu dirangkum supaya dia bisa
decide stok ini perlu Mana dibeli, apa dijual atau gimana. Oke. Jadi- Yang apa namanya? Yang misalnya masih nyangkut di teknologi gimana, Pak? Ya kita kalau ngeliat long term seharusnya ke depannya masih bagus. Masih bagus ya. Iya. Oke, Pak. Again kalau misalnya ibarat tadi mereka nyungsep ya, continue kita lihat long termnya seperti apa. Nggak masalah ya, Pak ya. Masalah. Menurut saya sih long termnya pasti ada. Ingat sahabat Kompas, fundamentalnya ya. Fundamental dan Ya. growth story itu dia. Story. Mungkin Oke. masalah mechanical atau masalah market condition yang bikin mereka nyungsep mungkin ya. Tapi ke depannya saya yakin kalau mereka udah listed dan itu kan sudah di screening oleh IDX dan juga oleh investment bank, seharusnya mereka tetap punya growth story yang bagus. Wah, terima kasih nih Pak sharingnya sampai Ya. hari ini. Udah banyak banget nih kita belajar nih dari bagaimana cara bisa jadi investment banker sampai bagaimana cara kita sebagai investor retail cuan nih. Terus juga buat UMKM bagaimana caranya biar bisa IPO nih. Jadi perusahaan go public. Terus kita juga bisa belajar seperti apa sih Mandiri Sekuritas ini sangat menjadi perusahaan yang terpercaya, bahkan sekarang mau mengembangkan diri ke regional ya, Pak ya gitu. Nah teman-teman, sekian ini kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Bos yang satu ini yang sangat jarang nih di Indonesia, seperti saya bilang tadi S3 loh dan gak gampang loh di UI loh gitu. Terima kasih ya Pak ya atas Sama-sama. waktunya untuk hari Terima kasih. ini. Terima kasih Pak. Mari. Terima kasih, Mbak Ika. Ya.